Shalom. Kita kembali bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan, dan kita sudah berada pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-28. Pendengar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan, hanya Roh Kudus menolong kita semua senantiasa mencintai firman Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kita hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar, hidup dalam segala kebenarannya. Karena kitalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita orang-orang yang telah dibenarkan dan dengan dikuduskannya untuk hidup sebagai terangnya di tengah dunia ini. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 28. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Ahis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Ahis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Ahis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Nah, adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu. Berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawab, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Sampai di situ dulu pembacaan kita. Pendengar Rema yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita pada saat ini kita melihat bahwa Saul terus mengalami peperangan demi peperangan. Dan dalam pasal ini kembali musuh yang selalu mengganggu kehidupan bangsa Israel menyerang mereka. Namun ketika mereka berhadapan, saudara-saudara, Saul menjadi begitu ketakutan. Timbul rasa takut ke dalam dirinya dia. Apalagi ketika melihat tentara-tentaranya juga ketakutan menghadapi orang Filistin. Dia bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berbicara kepada dia. Baik lewat mimpi, lewat dikatakan Urim dan Tumim, atau lewat nabi-nabinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh Saul di sini, saudara-saudara. Dia bertanya kepada Tuhan, itulah hal yang baik dan wajar. Tetapi dalam hal yang lain, dia berharap dia dijawab dengan Urim dan Tumim atau melalui nabi. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau dia memanggil para orang-orang rohaniawan, dalam hal ini imam-imam, untuk bertanya kepada Tuhan melalui Urim dan Tumim. Atau dia bertanya kepada salah seorang nabi di antara mereka. Ya, karena selain Nabi Samuel tentu ada nabi-nabi yang lain yang ada di tengah-tengah mereka. Karena pada zaman Nabi Samuel lah kemungkinan menurut sejarahnya bahwa di zaman itulah Samuel
membuka ada sekolah para nabi. Ada nabi-nabi yang dibina untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan berkarunia seperti seorang nabi. Nah, dia tidak bertanya tentang hal itu, saudara-saudara. Dia hanya bertanya secara pribadi, tetapi tidak ada jawaban. Mengapa demikian? Tentu dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan yang telah memilih apa yang menjadi rencana yang terbaik bagi kehidupan bangsa Israel. Dia tahu bahwa Saul sudah ditolak. Saul selalu melanggar perintah Tuhan. Dan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, yang taat kepada Tuhan, yaitu Daud. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di sini semakin kelihatan ketika dia dalam keadaan yang putus asa seperti itu, saudara-saudara, ya banyak hal yang harusnya dia lakukan. Kalau dia mau sungguh-sungguh bertobat, tentulah Tuhan akan mengampuni dia. Dan mungkin tidak tragis kehidupannya pada akhirnya, saudara-saudara. Tetapi inilah yang terjadi karena dia kejatuhannya semakin dalam. Kita membaca tadi bahwa di awal dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja, dia telah melenyapkan semua para dukun-dukun. Kalau zaman kita sekarang ya, ada pemanggil arwah, ada ya para peramal-peramal, dikatakan ada roh peramal, berarti peramal-peramal itu ada roh jahatnya, saudara-saudara. Lalu kemudian sudah menghapus semua bentuk-bentuk perdukunan, jenis-jenisnya, saudara-saudara ya, pada masa itu. Jadi kalau kita melihat di zaman sekarang yang dikatakan orang-orang pintar kah, para dukun kah, apa namanya, dengan menggunakan tenaga-tenaga dalam, mantra-mantra khusus, saudara-saudara, dengan kekuatan-kekuatan tenaga. Nah, itu semua adalah jenis-jenis daripada bentuk penipuan daripada kuasa kegelapan. Walaupun kadang-kadang bisa jadi itu kayak berkedok, ada pakai agak ayat-ayat kitab, saudara-saudara. Saya menemukan dalam pelayanan banyak demikian, menggunakan ayat kitab, menggunakan doa Bapa Kami atau doa yang sejenisnya, saudara-saudara, dan yang lain-lainnya, menggunakan kekuatan yang bukan sesungguh-sungguhnya dari Tuhan. Karena kekuatan yang dari Tuhan, saudara, itu adalah Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, pribadi daripada Tritunggal itu. Dia, saudara-saudara, adalah Allah, dan dialah yang mengurapi Yesus, yang memenuhi Yesus, yang kemudian melakukan pekerjaan yang Bapa tunjukkan kepadanya. Tujuan dia, saudara-saudara, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melawan segala hal-hal yang tidak baik pada masa itu. Dan itu juga yang mengurapi Rasul Paulus dalam pelayanannya pada gereja mula-mula, mengurapi para rasul-rasul untuk melawan para dukun-dukun pada masa itu, tukang-tukang sihir, para membakar kitab-kitab sihir dan sebagainya, saudara-saudara. Orang-orang pintar lah seperti di zaman kita sekarang begitu banyak. Ya, itu sudah dihapuskan semuanya oleh Raja Saul. Ya, tentunya ada yang bersembunyi sehingga tidak ketahuan lalu bisa tetap hidup. Nah, salah satu itu adalah perempuan yang diendor ini, yang rupanya dia seorang perempuan yang dulu terkenal sebagai pemanggil arwah. Saul, saudara-saudara, dalam keputusasaan bukan semakin sungguh-sungguh mencari Allah, tak mengumpulkan kepada pelayan-pelayan rohani, memanggil nabi misalnya, lalu kemudian saudara, para imam-imam untuk melakukan tugas-tugasnya, kemudian bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Ya, tentulah Tuhan akan memperhitungkan sehingga seandainya dia melakukan hal itu, ya. Tetapi saudara-saudara, dia mencari jalan yang lain. Dia pergi kepada roh peramal. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi. Dia meminta kepada peramal itu untuk memunculkan roh Samuel yang sudah mati, saudara-saudara. Dan muncullah kemudian. Dan roh itu menyatakan bahwa kau sudah ditolak Tuhan, kau tidak mendengar firman Tuhan. Dia sendiri tidak bisa menolongnya, saudara-saudara, kecuali satu yang dia nyatakan, bahwa besok engkau bersama anak-anakmu ada bersama aku.
berarti besok dia berkata engkau akan mati. Dan itu membuat Saul menjadi takut, lemas, dan sebagainya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen sendiri di dalam pelayanan kami sehari-hari, saudara-saudara di Rema. Inilah pelayanan yang banyak kita temui. Dan itu kebanyakan orang-orang Kristen itu sendiri. Minum air dari dukun. Kalau sakit bukan ke dokter. Atau kalau dokter sudah angkat tangan saudara, dia cari orang pintar, dikasih air ini, air itu. Aduh, kalau saya mau cerita saudara aneh-aneh. Dikasih makan ini, kasih makan itu, disemburlah saudara, dikasih mandi air kembang, di macam-macam saudara harus potong ayam hitam, saudara-saudara, hitam semua. Ya kalau ndak ada ya sudah, yang penting darahnya ada, disuruh minum darah, macam-macam perjanjian yang dibuat saudara-saudara. Ya. Dan apa yang terjadi dalam semua itu? Bahwa kemudian bukan menjadi sembuh. Ya, tetapi apa yang terjadi? Mungkin pada waktu itu dia sembuh, tetapi pada beberapa waktu kemudian akan muncul dalam bentuk penyakit yang menjadi lebih parah. Satu kali saya pelayanan di sebuah daerah di Indonesia Timur, saudara-saudara. Saya bertemu dengan seorang pria, seorang manajer hotel yang akan dipulangkan kemudian karena sakit yang parah dan sudah tidak bisa dibuat apa-apa oleh dokter juga. Nah, ketika saya bertemu, saya bertanya kepadanya, pernah nggak dulu sakit yang parah? Dia bilang, saya pernah dulu 11 tahun yang lalu, saya sakit parah dan hampir mati juga seperti ini. Penyakitnya kurang lebih begini 11 tahun yang lalu. Saya bilang, dulu kamu sembuh, bagaimana caranya? Dia bilang, ya di kampungku ada orang pintar. Dia kasih saya ubi jalar sebesar setengah jempol ini saudara ya. Yang sudah direbus, dia kasih entah apa, dia doakanlah kira-kira begitu. Nah inilah saudara-saudara pakai doa-doa yang bahkan kedengarannya doa Kristen. Ada doa Bapa kami. Nah kemudian dia suruh telan itu, telan bulat-bulat pakai air dia doakan, minum. Saya bilang, oh begitu, oke. Lalu saya doakan saudara-saudara, ketika kami berdoa dia muntah dan keluarlah ubi jalar yang 11 tahun yang lalu dia makan itu. Pikiran kita saudara-saudara, bayangan kita bahwa ketika dimakan itu dicerna. Tetapi dalam pelayanan kami menemukan kebanyakan orang dulu minum air. Air itu warna kekuning-kuningan, ada yang bilang warnanya hijau, warnanya ini. Dan ketika itu sudah tahunan yang lalu diminum, ketika didoakan dia muntahkan air itu keluar sama. Inilah tipuan setan. Dan itu jadi penyakit di dalam tubuhnya saudara-saudara. Karena itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melarang kita bentuk-bentuk seperti ini di dalam Alkitab. Sejak dari semula Tuhan menyuruh membinasakan semua itu. Belajar, ada ke bintang-bintang, ada yang begitu percaya setiap bulan dia cari bintangnya, Capricorn, ya Pisces, apa segala macam, percaya asmaranya gimana, dompetnya gimana, bulan ini keadaan hidupnya gimana. Aduh saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya dituliskan bahwa orang-orang ini adalah seperti jerami yang akan dibakar api. Hidupnya rapuh, mudah diombang-ambing kiri kanan setiap harinya, setiap minggunya. Ya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, banyak orang mengikutnya, orang Kristen. Inilah Allah lain, inilah ilah lain yang di dalam 10 hukum dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Sesuatu yang kita percaya bisa untuk mengatur hidup kita, bisa untuk mempengaruhi hidup kita, bisa untuk menunjukkan hal-hal yang setiap bulannya. Nah persis itu di Yesaya. Setiap bulan dia memberitahukan kepadamu akan keadaan hidupmu. Sesungguhnya engkau adalah seperti jerami yang mudah dibakar api. Dan api itu bukan api-api berdiam dikatakan. Wah, itu kan kalau api unggun, orang berkemah, saudara-saudara. Lalu api unggun itu kan untuk menghangatkan. Ini bukan api untuk menghangatkan diri, tidak bisa. Kita di pinggirnya pun saudara akan terbakar dibuatnya. Dia bicara tentang satu api yang tidak diharapkan semua orang. Yang sering kita dengar adalah api neraka. Di sanalah tempatnya saudara-saudara.
Jadi jangan berkata, saudara-saudara, bahwa oh ya Tuhan pakai segala macam cara. Bahkan yang lebih mengenaskan, saudara, saya mendengar dari orang-orang yang kami melayani. Loh, pendeta saya berkata, Tuhan Yesus berkata, minta kepadamu diberikan, cari dan usaha salah satu mencari itu ya ke orang pintar-pintar itu. Seolah-olah mereka itu diberi karunia oleh Tuhan. Itu bukan karunia, saudara-saudara, itu dari kuasa jahat. Itu mereka, saya katakan seringkali, saya katakan begini, kalau di gereja ada pendeta, ada pemimpin rohani, di dunia kegelapan, saudara-saudara, ada pemimpin rohaninya mereka juga. Itulah para dukun, para peramal, para penyihir, para orang pintar yang menyatakan dia orang bilang indigo kah apakah, semua itu, saudara. Itu pekerjaan si jahat untuk menipu. Dan Yesus berkata hati-hati karena iblis itu adalah bapa segala dusta. Apa artinya bapa? Bapa artinya sumber. Ya, seorang wanita tidak bisa hamil, dia punya sel telur, tapi itu tidak bisa hidup dan bukan menjadi tidak bisa memiliki nyawa kalau tidak ada sel sperma dari seorang pria masuk. Sperma ini bergerak begitu banyak, tapi ada satu yang jadi pemenang dan hinggap di sana, dan itu jadi manusia, saudara-saudara. Sejak kapan, saudara? Sejak terjadi hubungan di antara mereka dan itu bertemu di hari itu juga, kehidupan telah ada. Maka menggugurkan adalah dosa yang keji, yang tidak pernah bisa disetujui. Itu adalah pembunuhan. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli mau saudara bilang itu baru seminggu, 2 minggu, baru 3 hari, 2 hari, baru sejam, itu adalah pembunuhan. Kau namanya pengguguran. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini semuanya, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita, saudara, adalah Tuhan yang tidak bisa diduakan. Tuhan berkata tidak bisa kita menyembah kepada berhala-berhala, kepada Mammon kah, atau kepada yang lain, dan juga kepada Tuhan. Tidak bisa. Kalau Tuhan ya Tuhan. Artinya begitu. Dan kalau yang lainnya berarti saudara tidak bisa berkata bahwa saudara pengikut Tuhan. Karena itu dalam hal ini kita perlu bertobat. Tinggalkan, saudara-saudara, yang kebiasaan pergi. Dalam pelayanan sehari-hari kami menemukan orang-orang sakit, orang-orang gagal, orang-orang mengalami penyakit-penyakit yang aneh-aneh di zaman sekarang. Orang Kristen, majelis gereja yang aktif pelayanan puluhan tahun di gereja, karena ketidakmengertian banyak yang hidup dalam hal-hal seperti ini. Dan Tuhan berkata, saudara-saudara, supaya kita bertobat dari semua itu, meninggalkan semua. Kristus yang mati di kayu salib, saudara, telah menanggung kutuk itu di dalam tubuhnya. Semua kutuk-kutuk dari kuasa kegelapan yang saudara pernah temui selama ini. Ada yang belajar, ada yang mencari kekuatan lain, cimat-cimatlah, mantra-mantralah, diikat-ikat di pinggang dengan tali merah, dengan batu-batu yang digosoklah di muka, macam-macam, saudara-saudara, digunakan di mana-mana. Dalam pelayanan saya menemukan begitu banyak jenisnya. Pergilah duduk bertapa di bawah pohon, naik ke gunung, masuk di goa. Kekuatan-kekuatan yang menggunakan kekuatan-kekuatan tenaga dalam melindungi diri dan sebagainya. Dalam pelayanan menemukan bahwa ternyata itulah tipuan-tipuan setan yang masuk dalam kehidupan manusia untuk membuat manusia tidak percaya bahwa Allah sanggup melindungi kehidupannya secara penuh, bahwa Tuhan sanggup memelihara, menolong, bahwa Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa dalam segala hal segi hidup yang kita perlukan. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan selalu berkata kepada kita untuk kita bertobat. Artinya meninggalkan dan kembali kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pembaharuan hidup, saudara. Dan di dalam Yesus Kristus, ketika kita sungguh dalam kasih karunia-Nya,
yang telah memanggil, memilih saudara. Kalau saudara mendengar ini, saudara terbuka hati, artinya Tuhan sedang memanggil, Tuhan sedang memilih saudara untuk memberikan yang terbaik ke dalam, karena yang datang dari Tuhan itu yang baik dan yang sempurna. Jangan seperti Saul. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya, iblis menentukan hidup Saul karena dia telah menjadi milik iblis. Ketika dia datang menyembah dan bertanya, berarti dia memberikan diri untuk menjadi milik iblis. Dan iblis menentukan nasibnya. Iblis berkata, besok engkau bersama anak-anakmu. Ingat, ketika saudara kita melakukan hal itu, maka kita sedang membuat perjanjian dengan iblis. Dan itu bukan hanya memberi pengaruh kepada diri kita yang berhubungan dengan kuasa gelap, tetapi kuasa gelap itu meminta dan menguasai seluruh hidup kita, berarti termasuk anak-anak cucu kita, berada di bawah kuasanya. Dan ini yang ditemukan dalam banyak pelayanan, saudara. Ratapan 5:17 berkata, bapak-bapak kami melakukan kedurjanaan dan mereka sudah tidak ada. Kami anak-anaknya menanggung kedurjanaan mereka. Dan inilah teriakan banyak orang di dalam pelayanan. Apa salah saya? Apa sih dosa yang saya perbuat? Kenapa saya begini, begitu? Setelah kita doakanlah, saudara, dan ditunjukkan kemudian bahwa inilah perbuatan yang terjadi di atas, dinikmati juga buahnya di bawah. Ya, di dalam Kristus, saudara-saudara kita sudah dimerdekakan. Dan hanya di dalam Kristus kita bisa merdeka sejati. Karena itu datang padanya hari ini. Buka hatimu. Kalau engkau pernah berhubungan dengan hal-hal begitu, ingat hari ini Kristus sudah patahkan kutuk itu di atas kayu salib. Demi nama Tuhan Yesus, kau lepas, engkau terbebas dari semua itu. Dan biar anugerah Tuhan mengalir atas hidupmu. Kiranya kebenaran ini, saudara, mengajar kita untuk menyadari bahwa di dalam Kristus Yesus satu-satunya ada kelepasan hidup, pembaharuan, ada restorasi, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita kasih nama Rema, restorasi melalui Alkitab, firman Allah yang hidup, Yesus Kristus, Allah yang sejati. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan dan berdoa berterima kasih. Anak-anakmu yang telah melakukan kesalahan seperti Saul, engkau sudah mengampuni, kau mengasihi dan dilepaskan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur darahnya Yesus, dikuduskan, segala kutuk dipatahkan, dicabut, dihancurkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu kembali, oh Tuhan, dan dipulihkan hidup mereka, berhasil di segala jalan mereka. Terima kasih Tuhan, ku berdoa bersyukur, biar Roh Kudus yang bekerja terus dalam hati setiap pendengar Rema. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara firman Tuhan hari ini. Kiranya kebenaran ini terus menerangi hidup kita. Untuk kita hidup bergantung dan percaya penuh di dalam kasih anugerah Tuhan yang besar. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.